Apakah itu brainwashing atau cuci otak? Anda sering mendengar istilah cuci otak di channel ini, tetapi mungkin tidak memahami arti dan cara bekerjanya. Dan apa hubungannya antara istilah kultus dengan cuci otak? Nah, di dalam video ini, kita akan membahas secara khusus topik brainwashing agar Anda memahami cara kerjanya. Simak video ini sampai tuntas agar Anda tidak salah paham. Kita sering mendengar istilah brainwashing atau cuci otak tanpa memahami arti yang sebenarnya istilah itu dan bagaimana cara kerjanya. Dan meskipun umumnya orang kurang memahami arti kata dan cara kerjanya brainwashing, tetapi orang memaknainya secara negatif. Nah, di dalam video ini saya akan membahas apa itu brainwashing, apa tujuannya pemimpin kultus memanfaatkan teknik brainwashing, dan bagaimana cara kerjanya. Sebelum memulainya, perlu kiranya Anda ketahui bahwa ada hubungan antara istilah brainwashing dengan kultus dan bidat. Dan jika Anda tidak memahami apa itu kultus, silakan saksikan video nomor 225 agar Anda memahami seluruh konteks video ini. Nah, mari kita mulai. Pertama, apa itu cuci otak? Di dalam dunia psikologi kultus, istilah brainwashing dikenal dengan berbagai istilah, seperti mind control, thought reform, coercive persuasion, dan lain-lain istilah teknis. Dan menurut Ensiklopedia Britannica, arti brainwashing itu sebagai berikut. Upaya secara sistematis untuk mempersuasi orang yang tidak percaya agar mau menerima suatu doktrin, perintah atau kepatuh-taatan tertentu. Membaca definisi singkat brainwashing sampai tahap ini, saya percaya setiap orang yang membacanya bisa memahaminya dengan mudah. Tetapi perhatikan penjelasan keduanya, yang perlu penjelasan lebih detail agar Anda mengerti maksudnya, yaitu Sebuah istilah sehari-hari yang lebih umum diterapkan pada teknik yang dirancang untuk memanipulasi perilaku atau pikiran manusia agar melawan pengetahuan, keinginan, atau kehendak bebas manusia itu sendiri. Nah, membaca sekilas kutipan itu, saya yakin banyak dari Anda kurang memahaminya, sehingga perlu penjelasan lebih lanjut. Dan inilah penjelasan, yaitu kata kunci untuk memahami istilah brainwashing adalah persuasi atau suatu bujukan, ajakan atau rayuan yang dilakukan secara halus untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang lain agar orang itu bersedia menerima suatu doktrin, perintah, atau bahkan untuk patuh taat kepada seseorang. Dan tentunya mempersuasi seseorang adalah hal yang biasa dipakai oleh kita untuk mengajak atau membujuk teman kita pergi atau makan ke sebuah restoran. Atau bidang periklanan juga menggunakan teknik persuasi agar suatu grup masyarakat tertentu mau membeli produk yang diiklankan melalui media TV atau radio. Jadi secara inheren, teknik persuasi adalah hal yang biasa dipakai oleh siapapun untuk mempengaruhi dan membujuk seseorang. Nah, yang menjadi berbahaya adalah jika suatu teknik persuasi yang dikenal dengan istilah brainwashing dimanfaatkan untuk membujuk secara halus seseorang agar ikut mempercayai, menerima suatu doktrin, atau melakukan sesuatu di mana sebetulnya orang yang dibujuk itu tidak akan setuju atau tidak akan mau mempercayai atau menerima atau melakukan sesuatu. Jika ia tahu dari awalnya maksud tujuan dari orang yang mempersuasinya. Maksudnya adalah seseorang mempercayai, menerima atau melakukan sesuatu bukan karena kesadaran pilihan pribadinya, melainkan karena orang itu beroleh bujukan yang sangat halus dan manipulatif, sehingga tanpa sadar orang itu mempercayai, menerima dan melakukannya. Jika Anda kurang memahaminya, saya beri sebuah gambaran tentang saksi Yehua yang keliling dari rumah ke rumah. Jika Anda bertemu dengan saksi Yehua, tanyakan pertanyaan pertama, apakah tujuan mereka keliling dari rumah ke rumah? Dan mereka akan menjawab bahwa mereka menginjil. Kedua, tanyakan, apakah mereka pernah bercita-cita menjadi penginjil dari rumah ke rumah? Dan jika saksi Yehua itu jujur, maka ia akan menjawab bahwa ia tidak pernah bercita-cita sebelumnya menjadi penginjil, berkeliling dari rumah ke rumah, dan bahkan tanpa dapat gaji. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa saksi Yehua itu rela melakukan semuanya itu? Jawabannya yaitu, karena ia sebelumnya
yaitu 3 tahun lalu bertemu 2 saksi Yehua di rumahnya dan ia mau belajar Alkitab dengan mereka. Setelah itu ia juga ikut menjadi penginjil. Ia mengikuti jejak seniornya berkeliling dari rumah ke rumah. Saya bertemu dengan banyak pemuda-pemudi yang sedang kuliah, bercita-cita besar, dan bahkan ada yang di semester akhir. Dan setelah ikut pelajaran Alkitab dengan saksi Yehua beberapa waktu, kemudian secara tiba-tiba berhenti kuliah dan meninggalkan cita-citanya yang besar itu, dan mengubahnya dengan mulai berkeliling dari rumah ke rumah. Dan jika Anda tanya pemuda itu, pernahkah ia bermimpi berkeliling dari rumah ke rumah menjadi penginjil? Saya yakin jawabannya ia tidak pernah bermimpi menjadi penginjil. Bahkan ia akan bercerita kepada Anda bahwa dulunya ia adalah seorang pemalu sehingga tidak mungkin. Ia akan mau berkeliling dari rumah ke rumah, bertemu dengan orang-orang yang ia tidak kenal sebelumnya. Tetapi semuanya itu mendadak berubah sesaat setelah ia belajar Alkitab dengan saksi-saksi Yehua selama beberapa waktu. Dan jika Anda tanyakan kepada pemuda itu, pertanyaan, sebelum ia belajar Alkitab dengan saksi Yehua, dan dia diberitahu dari awalnya bahwa ia akan diwajibkan untuk berkeliling dari rumah ke rumah, maukah ia menjadi seorang saksi Yehua? Jika saksi Yehua itu jujur, maka ia akan menjawab tidak. Ia tidak akan mau belajar Alkitab dengan saksi Yehua. Jika ia diberitahu sebelum belajar Alkitab dengan saksi Yehua, bahwa ia akan diwajibkan keliling dari rumah ke rumah. Dan jangan Anda berpikir bahwa seorang saksi Yehua bisa dengan mudah menolak untuk berkeliling dari rumah ke rumah, atau seorang saksi Yehua dengan mudah keluar dari keanggotaan saksi-saksi Yehua. Jika Anda pengikut kultus, tidak mudah keluar dari intimidasi dan eksploitasi kelompok kultus. Ada harga mahal yang harus dibayar oleh saksi Yehua jika ia ingin berhenti menjadi seorang saksi Yehua. Jika Anda tertarik, lihat video nomor 124. Dan untuk memperjelas apa yang saya sampaikan, mari kita dengar kesaksian dari Jimli Ashidik berikut ini. Jadi ini ada konservatisme di mana-mana. Saya juga ngalami, ada keluarga saya pakai dasi, gajinya sudah lumayan, ponakan saya. Satu hari dia berkenalan dengan pengajian. 1 minggu kemudian, sudah lepas dasinya. Saya tanya kenapa? Kafir, Pak. Om, kafir. Ya, dipakai dasi itu kafir. Pak. Sesudah 1 bulan, dia minta berhenti lagi dari kantor itu. Loh kenapa berhenti? Iya itu lingkungan kerjanya kafir semua. La haula wala. Akhirnya dia berhenti, lalu kemudian saya lihat 3 bulan kemudian celananya sudah ngatung. Saudara-saudara, ini kejadian. Ini orang korban. Ini orang korban. Jadi bagaimana? Dan korban seperti ini banyak sekali. Dan skenario terburuk yang bisa terjadi kepada keponakan Jimmy itu adalah, jika ia dicuci otaknya oleh grup teroris kultus, maka sebentar lagi keponakannya itu akan melakukan bom bunuh diri di suatu tempat. Dan jika kita tanya keponakan Jimli itu, sebelum ia bertemu seseorang di pengajian, pertanyaan, maukah dia melakukan bom bunuh diri? Ia pasti menjawab, tidak akan. Tetapi setelah dia dicuci otaknya, maka ia akan bersedia melakukan bom bunuh diri atas nama Allah. Dari contoh-contoh itu, kita dapat simpulkan arti sederhana dari brainwashing, yaitu teknik-teknik persuasi yang dirancang untuk memanipulasi pikiran dan perilaku orang. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu apa tujuan pemimpin kultus memanfaatkan teknik cuci otak. Jika kita bicara tentang kultus, maka kita tidak bisa lepas dari seorang operatif CIA yang bernama Edward Hunter. Edward Hunter adalah orang yang pertama kali menyebut istilah brainwashing terhadap tentara Amerika yang menjadi tawanan perang pemerintah Tiongkok selama Perang Korea. Hunter menyelidiki kasus aneh di mana tentara Amerika yang ditawan oleh pemerintah Tiongkok mengalami perubahan pola pikir dan perilaku yang radikal. Seperti kita tahu bahwa negara Amerika berideologi demokrasi liberal dan juga tentaranya pun demikian. Tetapi setelah beberapa waktu menjadi tawanan perang pemerintah Tiongkok dan dibebaskan, terjadi keanehan terhadap pola pikir dan perilaku tentara itu.
yaitu mereka mulai berbicara, menyebarkan, dan meyakinkan orang lainnya kepercayaan baru mereka, yaitu paham komunis adalah terbaik. Tentunya perubahan ini mengejutkan. Nah, dalam konteks ini, CIA mengutus Edward Hunter untuk menyelidiki kasus keanehan yang terjadi terhadap perubahan pola pikir dan perilaku tentara Amerika yang radikal itu. Dan hasil dari penyelidikannya itu dibukukan oleh Edward Hunter dalam sebuah buku berjudul Brainwashing. Dan mari kita lihat kutipan menarik dari buku itu, yang menjelaskan tujuan pemimpin kultus memanfaatkan pengaruh teknik brainwashing terhadap seseorang sebagai berikut. Terkejut bagaimana orang Cina dapat mengubah warga negara Amerika yang sebelumnya berjiwa patriotik itu bisa berubah mengkhotbahkan paham komunis. Pemerintah Amerika memanggil operasi CIA Edward Hunter untuk menyelidiki fenomena tersebut. Hunter menciptakan kata "cuci otak" untuk menggambarkan apa yang dilakukan Tiongkok terhadap pasukan Amerika yang tertangkap itu. Dalam bukunya, Brainwashing, Hunter melukiskan gambaran yang mengerikan, menjelaskan bahwa orang Tiongkok menggunakan pencucian otak untuk menciptakan ras budak. Tujuannya adalah untuk mengubah pikiran secara radikal, sehingga orang itu menjadi boneka hidup, robot manusia, tanpa terlihat adanya kekejaman yang tampak dari luar. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu mekanisme yang terdiri dari daging dan darah, dengan keyakinan baru dan proses pemikiran baru yang dimasukkan ke dalam tubuh yang tertawan. Apa yang terjadi adalah pencarian ras budak yang tidak ada seperti budak di masa lalu. Yang ini dapat dipercaya untuk tidak pernah memberontak, selalu dapat taat dan tunduk pada perintah, seperti serangga pada nalurinya. Apa yang dikatakan oleh Edward Hunter tentang brainwashing sangat menarik untuk dibahas dengan detail. Karena dengan teknik cuci otak, pemimpin kultus mampu memerintahkan pengikutnya melakukan apapun juga dengan setia, tanpa bertanya-tanya keabsahan perintah pemimpinnya. Pokoknya, pengikut kultus adalah manusia yang terdiri dari daging dan darah, tetapi berpikir dan berperilaku seperti robot dan budak, yang tunduk dan taat perintah pemimpinnya, termasuk perintah melakukan bom bunuh diri. Bukankah itu yang terjadi kepada para teroris bom bunuh diri? Nah, jika para pelaku bom bunuh diri itu ditanya, sebelum terpengaruh teknik brainwashing, pertanyaan, bersediakah mereka membunuh sesamanya dan melakukan bom bunuh diri? Saya yakin mereka tidak akan bersedia melakukannya. Tetapi setelah terpapar pengaruh teknik brainwashing, mereka bersedia membunuh dan mati bunuh diri. Luar biasa bukan pengaruh teknik brainwashing? Dan menariknya, Katolikisme Romawi mengajarkan ajaran obedientia sicut cadaver, atau taat seperti mayat kepada umatnya. Dan jika Anda ingin mengetahui lebih detail tentang ajaran taat seperti mayat, silakan lihat video nomor 261. Nah, sekarang kita masuk ke poin nomor 3, yaitu bagaimana cara kerjanya teknik brainwashing dimanfaatkan oleh pemimpin kultus. Satu orang lagi yang perlu kita ketahui jika berbicara tentang cuci otak, yaitu Robert J. Lifton. Beliau adalah dosen di Universitas Harvard University, Yale University, dan lainnya. Robert Lifton adalah seorang psikiater dan dikenal karena studi penelitiannya tentang penyebab dan dampak psikologis perang dan kekerasan politik, dan untuk teorinya tentang cuci otak. Beliau meneliti kondisi psikologi sejumlah tentara Amerika yang ditawan selama Perang Korea. Dari hasil penelitiannya itu, beliau membuat sebuah teori brainwashing yang dijelaskan di dalam bukunya, Thought Reform and the Psychology of Totalism, A Study of Brainwashing in China. Lifton menjelaskan 8 ciri-ciri seseorang berada di bawah pengaruh cuci otak. Dan perlu Anda ketahui bahwa di dalam bukunya, Lifton sama sekali tidak berbicara tentang teologi, melainkan psikologi. Jadi jika institusi agama Anda menerapkan 8 dari ciri-ciri teknik cuci otak itu, berarti Anda berada di bawah pengaruh psikologi cuci otak. Meskipun pemimpin agama Anda berbicara tentang teologi, karena teologi hanya dipakai sebagai sebuah alat untuk memanipulasi, mengeksploitasi, dan mengontrol penganutnya. Dan ada beberapa teori buku psikologi cuci otak lagi yang dihasilkan dari penelitian para ahli kultus. Jadi selain buku Lifton, saya merekomendasikan buku-buku lainnya untuk dibaca seperti Cults in Our Midst, karangan Margaret Singer,
Cult Inside Out oleh Rick Alan Ross, Combating Cult Mind Control, dan Freedom of Mind karangan Steven Hassan. Nah, apa itu ciri-ciri pemimpin kultus dan bagaimana pemimpin kultus memanfaatkan teknik-teknik cuci otak telah dibahas sebagian di video nomor 207. Silakan lihat video itu agar Anda memahami caranya pemimpin kultus memanipulasi dan mengeksploitasi pengikutnya. Dan saya ingin menarik perhatian Anda terhadap buku Margaret Singer, yaitu Cults in Our Midst, karena di pasal 11 beliau menjelaskan efek samping psikologi cuci otak terhadap pengikutnya. Jadi, jika Anda pengikut kultus, kemungkinannya Anda akan memiliki gangguan psikologi seperti yang dijelaskan di dalam buku itu, dan di pasal 12, buku itu mengatakan, Sama seperti kultus yang sangat bervariasi, demikian pula anggotanya, dampak setelahnya, dan durasi dampak tersebut. Namun, mereka yang membantu mantan anggota kultus telah melihat pola tertentu dalam jenis trauma, kerusakan, dan kesulitan emosional dan kognitif. Hal ini berlaku bagi mantan anggota berbagai kultus dan kelompok yang menggunakan proses reformasi pikiran. dan tentunya efek samping gangguan psikologi yang dialami oleh anggota sebuah grup kultus bervariasi dan berbeda di antara anggotanya. Seberapa parah efeknya berbeda di antara anggota tergantung berada dalam seseorang terlihat aktif di dalam grup kultusnya. Semakin dalam Anda terlibat, semakin besar efek yang Anda alami. Dan bukan maksud saya menghina umat Katolik, tetapi jika Anda memperhatikan seksama komentar-komentar umat Katolik di channel ini, maka Anda akan menemukan komentar umat Katolik dengan isi video bahasanya jauh menyimpang. Misalnya ada berita dari situs berita, detik.com dengan judul, Gempar Vatikan setujui pemberkatan pasangan sejenis dengan syarat. Dan jika Anda baca artikel itu secara keseluruhan, tidak ada pernyataan apapun tentang sakramen pernikahan. Yang ada hanya berita tentang pemberkatan pasangan sejenis. Dan ada umat Katolik berkomentar demikian. Ini sebuah fiktif belaka. Dalam gereja Katolik tidak ada sakramen bagi manusia yang sejenis ini. Kebohongan mudah-mudahan Tuhan mendengar dan melihat pemfitnaan ini. Dan ada begitu banyak komentar-komentar yang memang di luar konteks isi video bahasanya. Dan komentar-komentar itu belum termasuk hujatan-hujatan seolah-olah umat Katolik merasa sakit hati. Karena Tuhannya dihujat dan dilecehkan oleh pihak-pihak yang menentang klaim-klaim gereja Katolik. Kecuali jika memang Tuhannya umat Katolik adalah Paus sendiri, maka umat Katolik perlu marah karena Tuhannya dihujat. Jika tidak, maka umat Katolik tidak perlu tersinggung atau marah karena perbedaan pendapat adalah hal yang biasa. Nah, bagaimana pendapat Anda? Tolong berikan komentarnya.